Yang terhormat Ketua Umum Korika, Profesor Dr. Insinyur Hamam Riza MSc AIPU, yang kami hormati Dr. Jumatil Fajar MHTSC sebagai moderator pada webinar hari ini, yang kami hormati tiga narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pada hari ini, yaitu Dr. Teli Kamelia, SPD, KP, Financing, yang kami hormati narasumber kedua, yaitu Dr. Hendri Gunawan, spesialis syaraf, yang kami hormati narasumber ketiga, yaitu Bapak Indra Haryadi, sarjana komputer. Tentunya selalu dinantikan kehadirannya seluruh anggota Korika yang telah hadir di ruangan virtual, serta Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Teknologi virtual reality sedang berkembang sejak Facebook meluncurkan Metaverse. Baru-baru ini, Apple juga mengeluarkan fitur Apple Vision Pro khusus untuk fixed reality. Pemanfaatan teknologi virtual reality dan brand komputer interface device ini juga sudah dapat dilakukan untuk membantu penderita penyakit neurologi. Kolaborasi lebih lanjut diperlukan untuk mewujudkan teknologi ini dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk penderita. Oleh karena itu, BPPT dan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Korika mengadakan webinar pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa secara virtual melalui Zoom meeting pada hari Minggu 16 Juli 2023 dengan tema Virtual Reality and Brain Computer Interface Neo Engineering. Acara ini akan berlangsung mulai jam 09.05 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung online live stream by web Korika. Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin mohon untuk berdiri dan menyiapkan diri. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Demi kelancaran acara dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Demi kelancaran dan ketertiban dalam acara ini, maka peserta untuk mengikuti tata tertib sebagai berikut. 1. Peserta wajib menggunakan nama akun Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan. 2.
peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. 3. Menggunakan virtual backdrop dari panitia. Keempat, pastikan mikrofon dalam kondisi mute agar tidak terjadi roaming pembicaraan. Kelima, peserta wajib mengisi absensi kehadiran virtual Zoom. Keenam, harus mengikuti virtual Zoom secara akhir. 7. Untuk mengajukan pertanyaan bisa dilakukan di room chatting. 9. Kesempatan bicara dapat dilakukan setelah host memberikan kesempatan. 9. Gunakan jaringan tepat pada waktu virtual Zoom. 10. Syarat memperoleh sertifikat mengikuti acara sampai dengan selesai. Sertifikat dapat dikirim melalui akun korika.id masing-masing peserta paling lambat H14 hari. Kita akan segera melakukan diskusi panel Virtual Reality and Brain Computer Interface Neo Engineering yang akan dipaparkan oleh keynote speaker dan acara ini akan dimoderator oleh Dr. Jumiatil Fajar MHTLSC. Maka saya bacakan CV para moderator, speaker dan moderator. Dr. Jumiatil Fajar MHTHSC, pendidikan Dokter Medical di UI, kedua Magister Health Science di School of Public Health, Queensland University of Technology. Pengalaman 2023 sampai dengan 2005, staf Dinkes Kapuas. 2005 sampai dengan sekarang, Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sastro Matmojoyo Kuala Kapuas, AINTUS. Kedua, narasumber Dr. Teli Camelia SPPD KP Finansim sebagai overview pendidikan. S1 sampai dengan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pekerjaan pulmonologis internis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Bunda Jakarta. Sebagai Ketua SIG Kesehatan Korika, Direktorat Penelitian, Pengembangan dan Inovasi IAIS Indonesia Artificial Intelligence Society. Ketiga, Dr. Henry Gunawan Sarjana, Dr. Henry Gunawan Spesialis Syaraf. Pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Pekerjaan Fellowship Neurostimulasi Engineering di Rumah Sakit Muwardi Solo, SMR Neurologi RSUD Walet dan UMC Cirebon, staf pengajar dan ketua SMR Neurologi Fakultas Universitas Gunung Pati Cirebon. Prestasi Dokter Teladan 1 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat tahun 2009. 10 inovator terbaik Health Innovation Day Kemenkes. Terakhir, pengalaman administrasi pengurus PP Perdosi 2019 sampai dengan 2023 bidang pengembangan IT, pengurus ID Kabupaten Cirebon bidang pemanfaatan teknologi informasi kedokteran, penelitian dan inovasi ID. Ketua Panitia Simposium Sinemas 2020 Cirebon Neurologi Meeting and Symposium. Ketua Yastroki Yayasan Stroke Indonesia Cabang Cirebon. Founder aplikasi startup DocCams Stroke, Doctors Community Education and Sharing Stroke dan Vinera, Virtual Neurology Engineering and Restoration. Terakhir, narasumber speaker Bapak Indra Haryadi, Manifestor, pengalaman sebagai CEO di Arufana Juli sampai dengan sekarang, komisioner di Dojo Box Februari 2005 sampai dengan sekarang, inisiator atau Chief of External Affairs di Additive 2015 sampai dengan Januari 2023, CEO atau Head of Program and Community
di High Lake Rocks tahun 2018 sampai dengan 2022. COO di Valuator Indonesia Maret 2017 sampai dengan Maret 2020. Product Development Lead di Dojobok September 2012 sampai dengan November 2019. Senior Product Manager di cermati.com Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2019. Owner Dojo Hotspot Center April 2008 sampai dengan 2012. Demikian seluruh. Maka kepada Dr. Jumatil Fajar kami persilakan untuk memoderator acara pada hari ini. Kepada Dr. Jumatil Fajar kami persilakan. Terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia untuk menghadiri kegiatan kami fokus group discussion ya dari Special Interest Group Kesehatan. Setelah pada hari ini kita akan bawakan topik virtual reality and brain computer interface neuroengineering. Ini satu topik yang cukup menarik ya. Ingat kita lihat baru-baru ini Elon Musk ya berhasil atau bukan berhasil melakukan uji coba untuk bisa menghubungkan chip itu dengan saraf manusia. Nah, sebagai pengantar untuk kegiatan hari ini kita akan mendengarkan pengantar dari Ketua Special Interest Group Kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Teli Amelia, SPPD KP Finasim. Kepada Bu Teli kami persilakan. Terima kasih Dr. Jumatil Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita dapat berkumpul lagi dalam acara webinar SIG Korika. Dan pada kesempatan kali ini saya izinkan saya memberikan overview ya. Mohon izin, apakah sudah terlihat, Dok? Sudah, Dok. Sudah, ya, Bu. Oke. Ya, makasih. Saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai neuroengineering karena tidak semuanya kira-kira apa sih neuroengineering itu, ya. Ya, ini tadi CV-nya udah dibacakan. Jadi sebenarnya yang saya maksud dengan neuroengineering adalah ilmunya merupakan bidangnya kombinasi ya, ada namanya kolaborasi yaitu dalam engineer, komputasi, dan ini juga karena berkaitan dengan kesehatan, maka melibatkan ahli saraf ya, dan juga bidang lainnya. Nah, ini akan kita melakukan pendekatan baik diagnosis maupun tata laksana pada bidang neuroscience ya, baik pada basic atau klinikalnya. Nah, apa aja yang pada lingkup ini, karena kita adalah kolaborasi, riset, inovasi, dan juga industri artificial intelligence, maka yang akan kita tekankan juga adalah riset dan edukasi pada bidang neuroengineering. Jadi ranahnya adalah bidang engineering, matematik, dan computer science. Jadi ini menggunakan banyak teknologi. Dan ini kita juga irisan ya dengan biomedik, ya juga ada irisan dengan molekuler, seluler, dan juga bagaimana ilmu dari sistem neuroscience itu sendiri, ya. Nah, tujuannya dari neuroengineering ini kita ingin menganalisa bagaimana fungsi dari sistem saraf itu sendiri, dan juga akan kira-kira ada metode-metode apa yang lebih baik untuk menangani kerusakan saraf ya. Contoh paling banyak yang kita temui adalah penyakit stroke, baik stroke hemorrhagic ataupun iskemik, dan juga Parkinson misalnya, kemudian trauma injury ya, dan juga ada yang saraf kejepit ya. Nah, ini kita juga akan mengkombinasikan dengan AI. Jadi ada juga
bagaimana caranya membuat sistem saraf artifisial. Nah, ini kan kita akan jelaskan nanti oleh selanjutnya dari narasumber selanjutnya. Nah, kenapa? Karena saraf itu biasanya ya terutama kalau kita pikiran kita ya, main kita adalah punya power yang kuat. Jadi power di kita sebagian dari penyakit adalah gangguan dari pikiran ya atau syaraf. Jadi syaraf ini memegang peranan yang penting. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa percobaan pada tikus itu menunjukkan perubahan dari EEG. Nah, ini sangat menarik. Maka kita akan melihat apakah ada perubahan dari fungsi neuron di sini. Ini adalah skema dari sel saraf pusat atau yang kita sebut dengan neuron, di mana neuron itu mempunyai somatik atau badan ya, punya dendrit seperti ini ya, cabang-cabangnya, dan juga menghantarkan akson dan juga ada mielin ya. Ini saya sebut satu-satu dan juga ada terminal buttonnya. Ya, nanti ini seperti apa akan lebih jelas akan diterangkan oleh Dr. Henry dan juga Pak Indra. Nah, ranah neuroengineering itu juga termasuk bagaimana kita membuat alat ya, alat diagnostik dan juga sistemnya, membuat device ya, assistive device, atau membuat prostetik. Jadi kita tahu bahwa sebagian juga misalnya membuat tangan palsu tapi agak tangannya robotik, juga kelemahan pada otot kita berikan juga seperti smart prosthetic pada kaki ya, dan bahkan bagian kecil yaitu termasuk neural cell atau tissue engineering ya, ini juga termasuk sel ya, juga stem cell, dan juga brain computer interface nanti diterangkan oleh Dr. Henry dan Pak Indra lebih jauh. Kemudian neurostimulator dan juga neural prosthesis, jadi ada sensor yang ditanamkan dan device dan juga mempunyai pembedahan ya, seperti juga alat bantu mendengar yaitu artificial cochlea yang ditanamkan. Kemudian juga pada mata biasanya kita tanamkan juga artificial retina ya, untuk penglihatan yang dikirimkan dari ke susunan saraf pusat dan juga hipokampal prostesis. Ini banyak sekali. Jadi saya hanya mengenal aja apa sih itu neuroengineering, sehingga kita akan masuk ke dalam ranah sebelumnya, ranah yang menjadi poin dari pembicaraan topik dari pembicaraan Dr. Henry dan Pak Indra mengenai BCI dan juga interface ya. Nah, ini contoh yang sudah digunakan ya saat ini adalah TMS ya, artinya transcranial magnetic stimulation. Jadi ini adalah alatnya biasanya sudah banyak digunakan di Indonesia, dan ini juga bisa memperbaiki penyakit Parkinson misalnya, ranah dari syaraf, kemudian juga masuk pada ranah kedokteran jiwa ya. Jadi untuk mengobati depresi dan kecemasan atau juga bahkan penyakit stroke ya, ini kita gunakan transcranial magnetic stimulation. Nah, dan seperti kita jelaskan juga kita punya artificial implant ya. Jadi alat bantu dengar seperti ditanamkan di cochlea bagian dalam seperti ini ya. Jadi ketika alat ini ditanamkan, dia akan menghantarkan sinyal ke saraf ya, ke otak ya, dan juga membantu pendengaran dengan lebih baik. Persamaan dia adalah artificial retina. Jadi bagaimana ketika sama ya, retina ini ditanamkan kemudian menghantarkan sinyal ke bagian susunan saraf pusat, ke bagian otak. Jadi seperti ini. Ini sangat membantu pasien-pasien dalam fungsi ya. Jadi fungsinya lebih baik. Nah, ini adalah brain computer interface ya.
ya nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga. Ya, ini saya lewatin saja. Saya hanya pengenalan saja. Dan kita inti lagi adalah fungsi dari internal BCI ini adalah termasuk precision microelectric juga, masuk dari bagaimana kita menggunakan matematik dan programming, ya. Lalu dari sinyal itu diprocessing, lalu kemudian ada real time analysis dari brain yang termasuk ada feature extraction, EEG, perubahan EEG, ada comment translation dan juga ada feedbacknya. Kemudian juga dihantarkan dengan real time multi-channel mechanical actuator, akhirnya juga memperbaiki fungsi dari pasien. Nah, yang tidak kalah menariknya pada era ini, digital ini, adalah penggunaan robotik, ya. Jadi setengah dari badan kita bisa kita buat ketika dia punya gangguan fungsi, terutama misalnya pasca stroke, ya, ada Parkinson atau penyakit saraf lainnya, kita buat misalnya atau dia ada kecelakaan misalnya, sehingga tangannya terpotong atau kakinya terpotong, maka tubuh itu kita bisa sambungkan dengan alat teknologi, ya seperti ini. Kita sambungkan, ya. Jadi kita berikan dengan teknologi, biasanya ada yang untuk contoh misalnya, ya, ini seperti kita buka tangan, di mana tangannya itu kita berikan seperti ada robot, ya, jadi memperbaiki tangan yang sakit, ya, dan juga ini untuk kaki kita gunakan biomekanik dan memperbaiki gerakan, ya. Jadi ini akan berguna pada bidang rehabilitasi medik, dan juga pada ini kita bahkan juga bisa membuat seperti robot, ya, dan robot ini juga kita juga bisa berikan fungsi yang lebih baik, ya, yang tidak hanya ditanamkan pada bagian tertentu, misalnya di sini seperti tangan dan kaki, tapi juga kita masukkan ke dalam perintah, ya, komen, tergantung aplikasinya yang kita tanam apa saja. Dan ini akan diteruskan ke otak kita, jadi membantu fungsi dan juga membantu kelainan dari fungsi saraf dan juga memperbaiki juga hantaran juga. Nah, ini dalam bidang imaging. Dalam bidang imaging, kita juga kita tanamkan elektroda. Misalnya yang makin jelas ketika dilakukan MRI misalnya atau CT scan, yang ditanamkan artifisial, yang ditanamkan itu bisa menyangat, ya, programnya seperti ini. Dan ini juga ini adalah spin echo image, ya. Dan ini microwire-nya ini kelihatan, dan ini juga dapat memperbaiki fungsi dari saraf yang mengalami disfungsi, ya. Nah, jadi ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa bicarakan dan kita kembangkan dalam neuroengineering. Yang kita tekankan pada kali ini, kita akan melihat fungsi apakah ada kemajuan dan juga perbaikan ketika kita gunakan BCI dan juga interface-nya dari paparan yang nanti akan dikemukakan oleh Dr. Henry dan Pak Indra. Terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan pada moderator, dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Teli. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pengantar yang baik, ya, memberikan wawasan bahwa neuroengineering ini rupanya sangat luas, ya, bisa mencakup berbagai macam bidang ilmu, dan ini tentu sangat memerlukan sekali kolaborasi. Dan berikutnya kami berikan kesempatan ini kepada pembicara kedua kita. Nah, beliau ini adalah spesialis saraf yang juga merupakan salah satu inovator. Jadi beliau ini
akan memberikan topik sebagaimana judul daripada acara kita hari ini, yaitu virtual reality dan brain computer interface neuroengineering. Pada Dr. Henry Gunawan, spesialis saraf, kami persilakan. Dokter mau pakai slideshow sendiri, Dok? Iya, Dok. Ya. Oke, silakan, Dok. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Korika, kemudian juga moderator dan Dr. Teli. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mencoba sharing sedikit mengenai virtual reality dan brain computer interface neuroengineering. The future is now. Apakah slide saya sudah terlihat, Dok? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oh ya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing. Kebetulan saya adalah dokter spesialis saraf yang sedang mengambil fellowship neurorestorasi dengan neuroengineering. Mungkin topik ini sangat relate sekali ya dengan expertise dokter-dokter neurologi, terutama neurorestorasi dan neuroengineering. Virtual reality adalah salah satu teknologi yang sekarang sedang berkembang. Kalau kita lihat, virtual reality adalah suatu teknologi yang bisa membantu pasien-pasien neurologi. Tambah dengan brain computer interface sekarang ini. Dulu mungkin kita bisa melihat virtual reality hanya sekedar gimmick saja untuk gamifikasi yang dipakai oleh anak-anak dalam permainan game. Tapi dewasa ini, virtual reality sudah merupakan salah satu modalitas neurorestorasi yang kita bisa bantu untuk pasien-pasien neurologi. Kalau kita lihat, neurorestorasi, neuroengineering, neuroteknologi sangat berkembang pesat dewasa Today, ini. most neurotechnology is used in medicine. For example, people with amyotrophic lateral sclerosis sometimes use devices that help them communicate. These machines read brain activity and speak for the person they are connected to. This lets people carry on conversations they could not otherwise have. Another example is intelligent prostheses. These can greatly improve life for people who have had a limb replaced. The devices read signals from the brain and move like other parts of the body do. Does that sound incredible? Then hold on, because developers don't plan to stop there. How would you like for your brain to connect directly to the internet? That's what Elon Musk, CEO of SpaceX, has in mind for the future of neurotechnology. His company, Neuralink, hopes to put digital chips in test patients' brains by the end of 2020. Musk hopes they can be used to treat conditions like Alzheimer's. They could also link humans to artificial intelligence. This could help improve people's memory storage. Some believe that one day, neurotechnology could even allow people to communicate through telepathy. Future people might even be able to post to social media this way. Will neurotechnology connect human brains through the internet? Maybe, but it will not happen anytime soon. Still, many companies are working to make new neurotechnology devices. In the future, everyday people might use human brain. These Mungkin kalau dulu berapa tahun yang lalu, kalau kita melihat video ini mungkin hanya merupakan cita-cita. Tapi sekarang neuroengineering sudah mulai digunakan dan dipakai. Kalau kita lihat cakupannya setelah tadi Dr. Telis ungkapkan dalam pengantarnya, meliputi brain computer interface, kemudian virtual reality, robotic prosthesis, stem cell yang sudah kita mulai pelajari juga untuk pasien-pasien neurologi, salah satunya stroke, neuromodulasi, dan neuroinformatika. Ini sekilas saja mengenai neuroengineering. Mungkin tadi sudah sedikit diberikan overview-nya oleh Dr. Teli, adalah merupakan satu interdisiplin baru yang mengkombinasikan antara engineering dengan neuroscience. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, kemudian mereplace, dan membantu pasien-pasien neurologi. Dengan disiplin baru ini, diharapkan bisa dibangun kolaborasi dengan berbagai interdisiplin ilmu. Yang akan kita bahas mungkin adalah virtual reality dan brain computer interface, dan robotik juga mungkin merupakan salah satu masa depan neurologi yang sudah mungkin bisa dipakai oleh untuk pasien-pasien kita.
Apalagi baru-baru ini Apple Vision Pro sudah dikeluarkan oleh Apple dengan teknologi mixed reality, bisa menggabungkan antara virtual reality dan augmented reality. Jadi bagaimana cakupannya untuk di bagian neurologi? Nanti kita akan bahas sedikit mengenai ini. Apa itu virtual reality neuroengineering? Kalau kita lihat, virtual reality adalah suatu teknologi di mana teknologi ini bisa membawa usernya ke dalam suatu lingkungan yang kita ciptakan sendiri. Tujuannya apa? Sebenarnya banyak virtual reality tujuannya. Mulai dari terapi-terapi untuk neurologi, untuk diagnostik, kita lihat, kita bagi biasanya berdasarkan virtual reality ini mulai dari full immersive, di mana kita memakai kacamata khusus dengan head-mounted display, kemudian dengan augmented reality, dan dengan mixed reality, yaitu gabungan antara augmented reality dengan virtual reality. Jadi dulu mungkin sudah banyak hardware-nya mulai dari yang sederhana dengan menggunakan smartphone biasa atau dengan personal komputer biasa, kemudian konsol dari VR dan standalone tanpa komputer lagi. Jadi dengan menggunakan perangkat khusus, kita bisa menciptakan lingkungan yang kita inginkan. Tujuannya apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau kita lihat, teknologinya juga sudah mulai dikombinasikan, mulai dari dengan menggunakan glove haptic, kemudian artificial intelligence untuk kecerdasan artifisial, kemudian kita gabungkan juga dengan latihan treadmill, brain computer interface, dengan robotik. Akademik risetnya juga sudah banyak dilakukan, mulai dari adiksi untuk pasien-pasien stroke, dengan post-traumatic stress disorder pada pasien-pasien psikiatri, dan penggunaan di bidang kesehatan sudah cukup banyak juga. Kalau kita lihat di sini ada beberapa sektor yang sering digunakan, mulai dari acute pain, kemudian fobia, physical medicine dan rehabilitasi yang sudah mulai dilakukan juga oleh teman-teman rehab medik, dan pasien-pasien stroke, pasien-pasien yang merupakan pasien yang sering kita jumpai oleh neurologis misalnya, karena sejak tahun 2010 stroke adalah penyebab kematian dan cacatan nomor 1 di Indonesia. Jadi cakupan-cakupan pasien-pasien ini atau di bidang medis sudah mulai digunakan untuk virtual reality. Jadi efeknya juga banyak sekali di otak, mulai dari hipokampus untuk memori dan spasial, meningkatkan brain activity, terutama adalah gelombang otak beta dan theta, misalnya untuk konsentrasi dan kognitif, kemudian neuroplastisitas di otak jadi meningkat, kemudian kerjanya juga mulai ke mirror neuron terapi, mirror neuron system, yang bisa dikoneksikan dengan tujuan dari neurorestorasi pasien tersebut. Bagaimana cakupan untuk VR neuroteknologi atau VR neurorestorasi ini? Kita lihat tergantung dari terapinya. Apa mungkin untuk konvensional terapi, fisioterapi, mirror terapi, kemudian lain-lain. Target penyakitnya di bidang neuro juga sudah cukup banyak, mulai dari stroke, Parkinson disease, kemudian brain trauma, spinal cord trauma, dan lain-lain. Jadi target yang bisa diberikan mulai dari gangguan gait, kemudian tangan, balance, dan lain-lain. Dan teknologi ini juga sudah mulai dikombinasikan, mulai dari robotik, kemudian dengan sensor-sensor khusus yang mau membantu supaya bisa pasien lebih baik cakupannya. Oleh karena itu, penggunaan virtual reality jadi sangat penting di sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu pasien-pasien neurologi, mulai dari pasien stroke, gangguan kognitif, kemudian pasien-pasien nyeri, dengan pasien visual vertigo, traumatic brain injury, dengan cakupan seperti neuroscience misalnya. Di luar mungkin sudah sangat berkembang, ada salah satu terapan dari neuromarketing, yaitu dengan menggunakan virtual reality dan brain activity, gelombang otak di otak, tujuan untuk melihat apakah marketing dilakukan oleh perusahaan tertentu disenangi atau tidak oleh pasien. Jadi pendekatan pada VR neuroengineering stroke, kita lihat di sini bisa membantu fungsi dari anggota gerak atas, kemudian
anggota gerak bawah, gangguan dari kognitif, dan activity daily living-nya pada pasien. Oleh karena itu, kita lihat di sini cakupan-cakupannya sekarang kita lihat sejak tahun 2010, stroke merupakan penyebab kematian dan cacatan nomor 1 di Indonesia. 80% biasanya penderita stroke mengalami gangguan pada anggota gerak atasnya. Oleh karena itu, penggunaan terapi dengan neuromodulasi virtual reality stroke merupakan salah satu modalitas neurorestorasi yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, kami dari PP Perdusi, kemudian dari beberapa startup, mulai membuat salah satu modalitas yang bisa kita pakai untuk pasien-pasien kita, yaitu adalah Finera, Virtual Neuroengineering dan Restorasi, untuk membuat gamifikasi modalitas virtual reality ini membantu pada pasien-pasien stroke yang ada. Stroke adalah penyakit penyebab kematian dan kecacatan nomor 1 di Indonesia sejak tahun 2010. Menurut data tahun 2014, penduduk Indonesia yang terserang stroke berjumlah lebih dari 3 juta orang. 50 hingga 80% penderita stroke mengalami kecacatan pada tangannya dan tangan merupakan anggota gerak yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, Finera, Virtual Neuroengineering and Restoration, hadir untuk membantu penderita stroke yang mengalami kecacatan pada tangannya. Finera menggunakan teknologi virtual reality dan gamifikasi sehingga penderita dapat melakukan latihan pada tangannya berulang kali secara menyenangkan, tidak membosankan, dan termotivasi karena mengaktifkan mirror neuron system dan brain reward system. Finera dapat digunakan secara mudah oleh pasien dengan menggunakan perangkat virtual reality dan hasil latihannya dapat dipantau secara berkala dengan menggunakan gelombang otak dan otot. Finera adalah teknologi virtual reality pertama yang digunakan penderita stroke di Indonesia dan produk anak bangsa yang dibuat bersama-sama oleh dokter spesialis saraf Indonesia dan ahli teknologi imersif. Ya, ini merupakan salah satu teknologi yang sudah kita buat dan sudah kita launching pada saat pertemuan ilmiah nasional Perdusi di Cirebon oleh Ketua PP Perdusi dengan Ketua Kolegium Neurologi Indonesia. Betulan beliau-beliau ini sangat approve pada teknologi dan kami yang muda-muda ini terus didorong untuk menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga bisa berguna buat pasien-pasien kami. Beberapa waktu lalu ketika Kemenkes melakukan suatu acara Health Innovation Day, Finera merupakan salah satu inovator yang terpilih yang bisa membantu untuk pasien-pasien neurologi kita. Di sini ada wakil Menkes dari Prof. Dante juga ikut mencoba aplikasi kami, Finera. Dengan teknologi ini diharapkan kami bisa membantu pasien-pasien stroke. Nah, itu. Sekarang coba ditaruh di bawahnya lagi, Pak. Yes. Nah, itu ada bola, Pak. Bisa dijatuhkan, Pak. Satu-satu dari depan. Dijatuhkan aja dari ke bawah meja, ditarik ke bawah, Pak. Nah, ini adalah terapi untuk pasien stroke level 1. Jadi dia hanya bisa menggerakkan tangan ke kanan dan kiri, tapi belum bisa melawan gravitasi, Pak. Nah, itu coba. Ya, kalau ini kita juga uji coba pada pasien stroke. Dengan terapi ini diharapkan pasien stroke dapat termotivasi untuk melakukan fisioterapi secara rutin karena di sini adalah unsur gamifikasi untuk permainannya. Mudah-mudahan juga kami bisa kembangkan lebih banyak dengan pasien dan bisa kita lakukan penelitian bersama. Jadi virtual reality yang teknologi yang kami ciptakan ini bisa membantu pasien karena bisa meningkatkan motivasi pasien untuk melakukan neurorestorasi, kemudian bisa mempelajari motor learning dan sepertinya terputus ya. Teknologi ini bisa mempercepat brain reward system. Jadi dengan keluarnya dopamin dan yang lain-lain, pasien menjadi lebih termotivasi untuk melakukan fisioterapi. Diharapkan sekarang kombinasi terapi untuk VR juga bisa melengkapi untuk medikasi dengan obat. Kalau dulu
sama untuk meningkatkan outcome pada pasien. Kita kemudian membahas tentang brain computer interface. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal Stephen Hawking, yaitu salah satu fisikawan terkenal. Jadi beliau sebenarnya menderita ALS, Can you hear neurologi, me? tidak bisa bicara, tapi dengan bantuan model dari brain computer interface, beliau bisa memberikan kuliah. By contrast, a reasonable typist can do 40 to 60 words a minute. Thus, if one were to equip normal people with keyboards, they could communicate at between half and a quarter of the speech rate. However, many people who can't speak also have other disabilities, like me, and can't use a keyboard. Instead, they have to use one or more switches operated. Bagaimana penerapannya di Indonesia? Sebenarnya BCI ini teknologinya sudah ada sejak 7 tahun yang lalu, di mana kita lihat di sini ada Andy of Noya sudah menggunakannya salah satunya untuk menggerakkan dari kursi rodanya dengan menggunakan gelombang otak. Ke kiri, ke kanan. Bagus, fokus. Saya ada di belakang. Iya. Profesor X. Iya. Anda berhasil. Profesor X. Ya, ini salah satu teknologi yang sebenarnya sudah ada di Indonesia. Kita lihat, apalagi sekarang Elon Musk juga sudah mengeluarkan salah satu fitur dari Neuralink dan sudah juga diakui oleh FDA dengan menanam chip komputer di otaknya, otak manusia misalnya, tujuannya untuk memperbaiki kognitif dengan gangguan-gangguan neurologis. Nah, ini juga baru saja di-launching berapa lama yang lalu dengan pasien-pasien spinal cord injury. Tonight, groundbreaking new technology enabling a paralyzed man to walk again for the first time in more than a decade, thanks in part to the power of his own thoughts. Gert-Jan Oskam was in a motorcycle crash in 2011. 12 years ago, I got an accident and had a spinal cord injury, so I'm not able to move my legs anymore. A year ago, scientists in Switzerland placing electronic implants in areas of his brain and spinal cord that control movement. Then, using artificial intelligence, researchers building what they call a digital bridge, establishing a wireless connection between Oskam's brain and spinal cord to stimulate movement, bypassing the injured areas of his body, essentially putting his thoughts into action. I could control my hips. The brain implant picked up what I was doing with my hips. The 40-year-old has been able to stand, walk, and even climb stairs with the help of those implants. And even when the implants are turned off, Oskam can walk with the help of crutches. The researchers saying he developed new nerve connections. We can give back hope to the people with a spinal cord injury, and they will be able to walk again thanks to this digital bridge. It's still early days for this breakthrough. The treatment tonight. Ya, jadi brain spinal interface ini sudah bisa mengkoneksikan antara otak dan medula spinalis, dan kita lihat sudah mulai bisa membantu untuk pasien-pasien dengan gangguan spinal cord injury atau trauma medula spinalis. Jadi apa itu brain computer interface? Adalah suatu sistem yang bisa mentranslasikan antara gelombang otak atau parameter otak lain dengan aktivitasnya, tujuan sebagai kontrol, yaitu dengan tanpa adanya direct roll atau sambungan langsung dari otot, tapi bisa menggerakkan sistem-sistem yang sudah bisa dilakukan. Contohnya dengan EEG. Jadi tujuannya adalah sebagai kontrol, baik untuk sebagai alat bantu
otot-otot tertentu, atau dengan pendekatan neurorestorasi, yaitu adalah neurofeedback di sini untuk melatih tangannya, contohnya pada pasien-pasien stroke. Yang kedua, bisa menjadikan suatu komunikasi antara otak dengan komputer yang bisa ditranslasikan melalui suatu spesifik informasi. Clinical aplikasinya mulai dari pasien stroke, kemudian pasien ALS, kemudian sebagai behavior, kemudian sebagai sport atau entertainment. Jadi sudah mulai dilakukan juga teknologi ini pada pasien-pasien neurologi, yaitu kita bisa melatih dengan BCI yang dikoneksikan dengan exoskeleton, kemudian motor imaginary, visual feedback, dan lain-lain, tujuan untuk membantu restorasi dari anggota gerak atas dan bawah. Pada penelitian juga sudah banyak dilakukan untuk neurorestorasi pasien-pasien stroke, yaitu dengan menggunakan pendekatan motor imaginary, kemudian movement eksekusi TEM dan action dari observasi, dan bisa juga dilakukan dikombinasikan dengan robotik, functional electrical stimulation, dan visual feedback. Jadi kalau kita lihat secara fisiologis dibutuhkan suatu koneksi antara sensory motor feedback loop, di mana kalau pada pasien-pasien stroke misalnya mengalami suatu gangguan, dengan adanya sensory motor feedback loop ini, otomatis otak kita bisa bekerja. Apabila terjadi suatu gangguan, contohnya pada pasien stroke, tidak terjadi suatu sensory motor feedback loop ini. Oleh karena itu, peran BCI di sini adalah menggantikan salah satunya sensory motor loop. Every movement we make, whether it's shaking someone's hand, or dancing, or lifting a weight, requires precise communication between our brain and muscles. However, damage to the brain, like a stroke, can disrupt that communication and hamper movement. Is it possible to restore mobility? Different areas of the brain control the movement of different world champion Marcus Jorgensen, who clinched the title last year after enduring a challenging and arduous season. down, and it can send signals remote control. But other parts of the brain still function perfectly. The brain is actually very flexible, and different parts can be trained to take on new functions. Could another still healthy part of the brain be trained to move that part of the body? In other words, can we create a new remote control? First, we need to be able to access the signals the brain sends during movement. It's possible to listen to those signals with advanced electrical sensors. When a signal is detected, it can be interpreted by a computer, which can then convert it into a command, such as moving a cursor. Similarly, when the part of the brain that controls hand movement sends a signal, the computer can record that signal and send a command to a device that helps the hand move. This is called Brain-Computer Interface, or BCI. This is exactly what Jefferson researchers are testing in a stroke patient who has limited mobility in his left arm. They've implanted an electrode in the brain that sends signals to a robotic brace fitted around the patient's arm. They found that parts of the brain that were undamaged by the stroke can send signals when the patient is imagining movement in his limb. By imaging the patient's brain when he is thinking about movement, the researchers can create a map of those signals for movement. They can then use BCI to convert those signals to operate the robotic arm. The idea is that those imagined signals for movement will eventually become strong enough so that the healthy parts of the brain can take over movement of that body part. In other words, they can start to build their new remote control. BCI gives us a way to repair communication between the brain and muscles so that movement can be restored. This new study could change stroke patients' lives in the future. Ya. Jadi dengan pendekatan BCI, kita bisa membantu pasien-pasien stroke karena bisa membantu neuroplastisitas otak dengan pendekatan-pendekatan gabungan dengan functional electrical stimulation, neurofeedback terapi, mental practice, atau motor imaginary dengan robotik. Ini adalah beberapa contoh pendekatan BCI dengan menggunakan robotik yang dikombinasikan juga dengan virtual reality. Jadi diharapkan BCI exoskeleton based training ini bisa membantu pasien-pasien neurologi, misalnya dengan menggunakan robotik tertentu.
Stroke is one of the most frequent causes of death and long-term invalidity, being also a case within rehabilitation, which is an integral component of the complex treatment of these patients. Based on the recent evidence about the brain plasticity, neurorehabilitation methods are being developed, aiming to support the recovery and formation of neural connections. This could lead to faster motor improvement of the paretic limb in combination with current standard approaches. At the Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Sciences, we developed an intelligent system of a robotic splint for assisted neurorehabilitation. The system works on a principle of the brain-computer interface. The principle consists in an analysis of the measured electrical brain activity, electroencephalogram, during the mental imagination of the predefined movement, in our case moving the wrist upward. The measurement of the electroencephalogram, or EEG in short, consists in non-invasive recording of the electrical brain activity on the scalp using the conducting electrodes. Such a measurement represents a standard clinical approach. After setting up the EEG cap, the electrodes are filled with a conducting gel. The acquired values of the recorded EEG signal are processed by the computer, which is connected back to the robotic splint. The paretic arm is fixed in the robotic splint to make the patient feel comfortable. During neurorehabilitation training, the passive sequences when the patient is instructed to relax are alternated with active sequences when the patient is instructed to mentally imagine the movement of the paretic hand. The system detects patient's mental imagination of the movement based on the changes in EEG activity in the sensory-motor cortical area. This is due to synchronization and desynchronization of the EEG rhythm. The patient is rewarded by the splint moving the wrist in a predefined way. The system allows to control the level of the required signal change during mental movement and hence to modify the difficulty of the training. Ya, ini teknologi dari brain computer interface digabungkan dengan functional electrical stimulation pada pasien-pasien dengan gangguan motorik. Jadi keuntungan penggunaan BCE pada pasien-pasien stroke bisa meningkatkan neuroplastistas otak, bisa menurunkan nyeri pada pasien-pasien stroke, sehingga gerakan-gerakan tangan baik yang halus atau gerakan motorik halus maupun kasar bisa meningkat dan bisa membantu untuk meningkatkan konsentrasi pada pasien-pasien stroke. Bagaimana implementasinya supaya VR dengan BCI neuroengineering ini bisa kita lakukan? Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi mulai dari dokter spesialis saraf, peneliti, startup, universitas, rumah sakit, regulator dengan asosiasi. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali dengan kegiatan Korika karena kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk membantu pasien-pasien kita juga. Ini merupakan pengembangan dari ITPP Perdosi. Kami juga sudah melakukan beberapa rintisan-rintisan penelitian bersama, misalnya untuk virtual reality, BCI, kita bekerja sama dengan eksternal maupun internal, tujuannya untuk bisa sama-sama menghasilkan. Dan kami juga sudah membuka kerjasama dengan ITB, antara PP Perdosi, Kolegium Neurologi Indonesia, tujuannya bisa sama-sama mengembangkan neuroengineering. Seperti yang kita ketahui, ITB sebenarnya sudah mempunyai beberapa proyek BCI, tapi belum bisa direalisasikan pada pasien. Oleh karena itu, dengan dibangunnya kerjasama dengan ITB, kolaborasi bersama, kami ingin proyek-proyek yang sudah ada ini bisa digunakan juga untuk pasien-pasien kami, terutama kita bisa saling membutuhkan, memberikan suatu expertise tertentu, sehingga pasien-pasien neurologi yang membutuhkan layanan neuroengineering ini juga bisa sudah dipakai. Jadi take home insight-nya adalah virtual reality dan BCI neuroengineering merupakan salah satu pendekatan yang sangat menjanjikan untuk neurorestorasi. Oleh karena itu, kami nanti juga ingin mengundang teman-teman sejawat yang ingin mempunyai suatu proyek di bidang neurotech, kami bisa undang pada kongres kami yang ada di Semarang
pada tanggal 2 sampai 6 Agustus. Nanti temanya juga sudah cukup relate, yaitu antara neuroengineering untuk membantu meningkatkan layanan neurologi. Proyek-proyek neuroteknologi ini bisa dipresentasikan di depan kami dan kita bisa sama-sama juga membantu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Hendry. Topik yang sangat menarik ya. Dan menurut ini bisa menjadi hal yang bisa memperluas wawasan kita terhadap topik ini dan juga bisa mendorong semangat juga untuk bisa berinovasi sebagaimana yang beliau lakukan. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Indra ya. Sebelumnya kami mungkin umumkan kepada para peserta, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui chat ya. Nanti akan kami kumpulkan dari chat ini. Dan nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti di sesi terakhir. Sekarang kami persilakan kepada Pak Indra, Sarjana Komputer. Silakan Pak Indra Haryadi. Ya, terima kasih Dr. Jumatil, terima kasih Dr. Hendry, Dr. Teli, dan tentunya semua pengurus Korika untuk kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua rekan-rekan yang hadir di sini. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Langsung aja ya, jadi saya izin share screen untuk melanjutkan sharing ya. Kalau tadi Dr. Hendry sudah memberikan perspektifnya ya tentang bagaimana pengembangan neuroengineering, terutama yang tadi terkait dengan ada VR, ada BCI. Mungkin saya akan mewakili dari startup, dari perilaku industri teknologinya untuk sharing tentang hal yang mungkin lebih umum, yaitu terkait tentang teknologi yang digunakan. Mungkin tadi juga sempat disampaikan ada salah satu teknologi yang digunakan yaitu VR. Nah, ini tapi sebelumnya screen saya apakah sudah terlihat? Lihat tapi kecil di slideshow. Oh ya. Ya, udah cukup. Terbaca ya. Oke. Ya, jadi tema diskusi yang akan saya bawakan adalah terkait XR 101 ya. Jadi XR ini singkatan dari Extended Reality. Jadi saya ingin mengajak diskusi tentang bagian dari teknologi yang menjadi passion dan juga sesuatu yang kita explore di perusahaan saya, yaitu di Arupana Virtual Semesta, sebuah perusahaan yang memang fokusnya ke bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi extended reality atau immersive technology untuk bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupan manusia tentunya. Jadi, tapi mungkin kita akan berangkat dari satu hal simpel ya. Jadi kenapa XR atau mungkin metaverse gitu ya. Ini dimulai dari encountering saya dengan metaverse atau VR, yang mana ini terjadi di tahun 2019 ketika Mark Zuckerberg pertama kali meng-announce sebuah device yang cukup memberikan impact ya terhadap perkembangan teknologi, karena device ini adalah device VR pertama yang dia cukup sophisticated, jadi dibangun hanya untuk VR, tapi for the first time device ini tidak perlu connect dengan PC gitu ya. Jadi biasanya sebelumnya semua device VR yang ada itu harus connect dengan PC, atau kalaupun ada yang nggak connect dengan PC, nggak connect dengan PC, dia menggunakan virtual box yang diisi laptop, yang diisi smartphone. Ya, yang mana sebenarnya gambarnya kurang baik. Nah, di tahun 2019 ini Mark Zuckerberg merilis yang namanya Oculus Quest pertama, dan ini adalah pada saat merilis dia membagikan Oculus Quest ke semua peserta F8
gitu. Ya. Jadi dibagi-bagi. Event ini adalah konferensinya Facebook yang dilakukan di San Jose, dan ya, that was me. Back in 2019 menjadi salah satu orang yang mendapatkan Oculus Quest secara gratis langsung dari Mark Zuckerberg yang nggak ada serial number-nya. Oke, nah dari 2019 sampai sekarang memang quite shock karena ternyata Facebook malah mengambil langkah yang cukup bold ya. Jadi tahun 2021 kemarin Facebook merubah nama menjadi Meta dan memperkenalkan konsep Metaverse. Mungkin bisa sambil share sound, Pak Indra. Oh, sorry. Share sound ya. Ini lewat Diturunkan dulu Pak ininya, presentasinya, diulang share-nya. Setelah itu di kiri ada share sound-nya. ulang lagi ya, mohon maaf. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo, halo. Mungkin karena, mohon maaf. Pak? Kalau sekarang apakah kedengeran suaranya? Belum, Dengeran aja, Pak. belum share screen. Oh ya, saya share screen dulu. Bentar. Share screen, share screen. Oke. Oke, kita coba lagi ya. Udah masuk, Ane? Udah Pak, ada bisa Pak. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. Ya, at least that was visionnya Mark. But di sini mungkin aku ingin ngobrol tentang the metaverse itself ya. Jadi kita semua tahu ya kalau saat ini tuh banyak banget pertanyaan kayak metaverse itu apa gitu. Saya akan mulai dari kayak ngomongin bahwasannya disadari atau tidak, saat ini kita sedang berada dalam lingkungan internet 2 dimensi. Karena ya yang seperti teman-teman tahu, saat ini kita lagi mungkin ngelihat laptop atau kita lagi ngelihat tablet atau itu smartphone, semuanya itu terdiri dari 2 dimensi aja, yaitu di situ ada dimensi X atau Y, jadi ada tinggi atau ada lebar gitu ya. Dan interaksi kita sangat-sangat terbatas dengan bisa tap, pinch, type. Jadi ya semua interaksi yang terkait dengan bidang 2 dimensi. Jadi here we are gitu ya. But ketika nanti kita udah di era XR atau udah di era metaverse, kita udah masuk di mana kita udah mulai berinteraksi di ruang bidang yang dia terdiri dari 3 dimensi dan ada atributnya juga. Jadi
ada 3 dimensi tersebut, ya tentunya ada dimensi panjang, lebar, tebal, tinggi, dan juga nanti ada atribut. Atributnya apa? Salah satunya yang bisa dirasakan, contoh, selain bisa kita lihat, katakan kalau teman-teman bisa menggunakan tactical gloves gitu ya, teman-teman jadi bisa ngerasain sebuah benda gitu ya. Benda itu kayak tajam atau tumpul, kemudian panas atau dingin, itu adalah atribut yang melekat dalam sebuah objek 3 dimensi yang di dunia nyata itu bisa kita rasain gitu ya. Tapi kalau kita dengan menggunakan internet 2 dimensi dengan teknologi kita saat ini, ya hal tersebut tidak mungkin bisa kita rasakan gitu. So, definisi kita terkait metaverse adalah dimensi keempat dari internet karena tadi terdiri dari 3 dimensi plus 1 atribut, di mana manusia itu pada akhirnya bisa berinteraksi secara imersif dengan virtual object yang ada gitu ya. Nah, tapi bentuknya apa aja sih gitu ya. Jadi tadi mungkin dari sampaikan ada VR, ada AR, ada mixed reality. Apple mereka mengembangkan mixed reality, VR, ada Oculus, AR, teman-teman kalau di sini pada menggunakan Instagram, menggunakan filter itu augmented reality. Tapi di lain selain 3 teknologi ini yang mungkin terasa lebih futuristik, ada juga teknologi yang sudah lama kita gunakan, yaitu ada teknologi PC simulator. Mungkin kalau teman-teman menggunakan, katakan main di time zone gitu, itu juga udah bagian dari immersive technology yang juga membangun metaverse ini. Dan juga ada 360 ya, 360 teknologi, di mana coba kalau teman-teman buka video YouTube yang basicnya 360, kemudian di situ akan merasakan sensasi berada di suatu tempat yang mungkin teman-teman sedang nggak berada di sana gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus belajar tentang immersive technology ya? Jadi salah satunya adalah karena memang this is where the future is. Salah satunya ada banyak sekali studi yang memprediksi bahwasannya nggak jauh dari sekarang 2025 bahkan 2030 immersive technology atau industri metaverse ini akan sangat-sangat booming dan sangat-sangat gede gitu ya. Karena memang sifat dari orang itu akan selalu haus dengan sesuatu yang lebih wow gitu. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi bisa dilihat healthcare di sini punya market share yang cukup gede ya dari salah satu data yang ada ini. Dan ada juga sektor-sektor lain yang ikut menjadi bagian dari yang membuat market dari XR atau metaverse market ini semakin besar gitu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teknologi AR VR atau teknologi XR ini tuh hanya merupakan evolusi dari kebutuhan kita terhadap media yang bisa memuaskan panca indera kita gitu ya. Jadi mungkin dulu way back then gitu ya, orang punya radio aja gitu ya, mungkin dulu tahu yang radio yang gede banget gitu, itu udah keren banget itu, karena itu udah bisa memuaskan panca indera kita berupa auditori kita ya. Kita bisa mendengarkan berita dari jauh, dari orang dari Jogja bisa dengerin dari Jakarta, orang dari Jakarta mungkin bisa dengerin dari mana gitu ya, dari Australia mungkin gitu ya. Dan itu suatu era di mana mendengarkan aja cukup, tapi kemudian muncul era televisi ya, di mana kita mulai bisa memuaskan indera mata, visual dan auditori kita gitu ya. Tapi era itu mulai berubah ketika mulai ada personal komputer dan mulai ada internet ya. Jadi memang tetap saja sampai sekarang panca indera kita yang bisa dipuaskan dengan adanya media ini adalah panca indera visual dan auditori kita. Tapi memang secara media, radio dan televisi ini mungkin adalah sifatnya media yang dia centralized. Jadi ada satu tempat yang membuat konten, kemudian dia bisa menyebarkan ke subscriber yang lain gitu ya. Itu mulai berubah gitu ya ketika era PC dan smartphone, apalagi ketika udah ada internet, di mana sekarang kita udah mulai bisa mendapatkan
konten yang sifatnya decentralized gitu ya, bahkan democratized content. Di mana sekarang setiap orang bisa membuat kontennya sendiri, kita bisa subscribe terhadap siapapun, subscribe terhadap konten apapun, dan here we are di era internet 2 dimensi. Dan kalau saya mau membagi ini bisa dikatakan ini eranya zaman analog. Sekarang kita udah bisa dikatakan di peak dari era digital, dan bentar lagi kita udah akan memasukin era virtual ya, di mana bukan cuma panca indera penglihatan dan pendengaran kita yang bisa dipuaskan dengan konten yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber, tapi kita udah bisa mulai merasakan atau memberikan stimuli terhadap panca indera kita yang lain, contoh terhadap indera perasa kita secara remote dengan menggunakan teknologi yang mana itu bisa kita rasakan di era sekarang ya, di era extended reality, immersive technology, metaverse, dan kedepannya gitu ya. Jadi ini yang menarik. Nah, pertanyaannya adalah fungsinya apa sih gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kita dapatkan, yang kita temukan gitu ya, sambil kita berjalan. Ternyata memang saat ini bisa dikatakan teknologi AR VR atau extended reality ini sangat memiliki bisa dikatakan mempunyai value yang sangat terasa itu di dua hal. Yang pertama adalah terkait training, karena secara training kita bisa melakukan training yang dia efektif, dia juga efisien ya, efisien dalam hal dia bisa reducing cost dan bisa mengurangi resiko gitu. Di sisi lain juga XR ini digunakan untuk kebutuhan marketing, tentunya untuk memberikan sensasi yang lebih wow sehingga bisa meningkatkan efektivitas dari marketing itu sendiri. Nah, jadi mungkin ini beberapa contoh penggunaan dari teknologi imersif yang sudah kita lakukan di Arufana. Jadi untuk yang healthcare tadi sudah disampaikan ya. Ini salah satu produk kita yang bekerja sama dengan startup dan juga dengan asosiasi juga dengan Perdosi, dan juga banyak sekali pihak yang memang kita libatkan, dalam hal ini juga akademisi kita juga terlibat, yang mana ini akan menjadi satu teknologi yang insya Allah dia sifatnya novelty levelnya cukup tinggi, karena bahkan di dunia kita kebetulan kemarin dapat kesempatan untuk showcasing di Austin, Texas, di South by Southwest, kemudian di Metaverse Expo Seoul. Saat ini produk yang mirip dengan produk Finera ini baru ada 2 di dunia. Dan yang benar-benar menggunakan teknologi hand tracking yang sama seperti yang kita lakukan di Finera, itu barulah produk Finera ini. Jadi kami sangat berharap produk Finera ini selain bisa memberikan manfaat bagi tentunya para penderita stroke, dan tadi juga mungkin kawan-kawan sudah melihat bagaimana Finera ini kita uji cobakan juga diterapkan ke penderita stroke dan efeknya seperti apa. Tapi juga kita sangat berharap produk ini bisa menjadi sebuah produk inovatif yang pada akhirnya juga bisa memberikan manfaat bukan cuma buat penderita stroke di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kemudian ini use case lain ya yang sudah dikerjakan oleh kami di Finera. Saat ini kita use case ini kita bekerja sama dengan FKKMK UGM, di mana kami membuat virtual library yang isinya itu adalah virtualisasi dari jenazah supaya bisa dilakukan virtual autopsi ya oleh mahasiswa ya. Yang menarik adalah kalau kita berbicara tentang forensik gitu ya, biasanya kalau rekan-rekan kedokteran kan apalagi yang mungkin mahasiswa gitu ya, mungkin kan belajarnya pada saat stase forensik gitu ya. Belajar pada saat stase forensik itu kan menunggu adanya jenazah yang bisa dilakukan otopsi, bisa dilakukan otopsi atau visum. Sementara belum tentu ada jenazahnya juga gitu, ataupun kalaupun ada jenazahnya, kasus otopsinya yang ada tidak bisa diprediksi. Nah,
Dengan adanya Forensic First ini, kita berharap kita bisa membuat library kasus-kasus kematian sehingga mahasiswa kedokteran itu bisa selalu belajar tentang kasus-kasus kematian, bagaimana melakukan otopsi yang tepat, ada atau tidak, baik itu ada ataupun tidak adanya jenazah yang memang sesuai dengan kasus tersebut gitu ya. Jadi trainingnya bisa terus dilakukan. Nah, nanti tinggal hands-on-nya itu dengan menggunakan jenazah yang real atau asli gitu. Kemudian ini juga penerapan yang sudah kita lakukan di rumah sakit di Surabaya ya, di Bayangkara, RS Samsuri HS Samsuri Mertoyoso Surabaya. Kalau di sini kita mengembangkan telekonsultasi yang sifatnya virtual, yang mana ini ditujukan untuk sebagai media konsultasi, terutama untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak gitu ya. Karena kita melihat memang salah satu yang menjadi isu adalah proses pelaporan kekerasan pada perempuan dan anak ini biasanya cukup korban cukup reluctant gitu ya, karena merasa satu malu, dua mungkin juga butuh privasi lebih gitu ya. Sementara tempat pelaporannya itu sebenarnya adalah di polsek-polsek terdekat gitu ya. Padahal pelaporan tersebut harusnya juga bisa dilakukan langsung terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, di sini use case-nya adalah kita memberikan virtual reality ini di polsek yang terdekat dan juga di rumah sakit sehingga korban kekerasan itu bisa melakukan konsultasi langsung ketemu secara virtual dengan tenaga kesehatan yang ada di RS HS Samsuri Mertoyoso gitu ya. Dan mereka bisa melakukan privacy method dengan merubah suara, merubah avatar sehingga mendapatkan rasa yang lebih nyaman untuk bisa menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi pada mereka. Selain itu kita juga ini salah satu use case juga di FKKMK UGM, jadi VR Interprofessional Education yang di sini use case-nya adalah kita membuat sebuah simulasi pembelajaran yang untuk bagaimana tenaga kesehatan itu bisa bekerja secara teamwork ya, dengan profesi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau di sini case-nya adalah bagaimana tenaga kesehatan itu bisa menyelamatkan ibu dan anaknya ini virtual yang mengalami kasus kelahiran yang kritis ya gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah preeklamsi. Di sini ada dokter, ada obstinnya, ada nurses-nya, ada dokter gizinya, ada anestesinya, dan mereka harus bekerja secara tim simultan untuk bisa menyelamatkan ibu dan anaknya ini. Gitu. Ini juga kerjasama kami dengan FKG ya, dengan dentistry, dengan FKG, kalau ini dengan FKG UGM, untuk mengajarkan bagaimana tata cara preklinik yang baik. Dan selain yang sifatnya VR, kami juga mengembangkan produk yang berbasis augmented reality. Jadi ini adalah cardiac AR, jadi ini augmented reality yang bisa menunjukkan tentang jantung, fungsi, dan juga anatominya. Gitu. Nah, selain itu juga kita juga ada produk yang bisa digunakan untuk penyuluhan ya. Jadi tadi mungkin ada yang digunakan untuk pelayanan, ada yang digunakan untuk edukasi, dan ini juga bisa digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat. Jadi ini adalah Asgard, aplikasi sinergi anak ragam dimensi, kerjasama juga dengan FKG UGM untuk melakukan penyuluhan terhadap anak-anak ya, untuk melakukan membiasakan gitu menyikat gigi dengan baik dan benar. Selain di healthcare, ada juga di sektor-sektor lain seperti culture tourism. Ya, kita ada Borobudur Metaverse, kemudian kemarin juga dengan Bapeda Tangerang kita ada Ketapang Urban Aquaculture VR. Dan juga secara untuk safety kita membuat training safety untuk operation forklift. Nah, langkah-langkahnya membuat VR kayak gimana sih gitu ya? Sebenarnya simple, hanya ada 3 step. Yang pertama adalah pastikan konsepnya matang, kemudian yang kedua tinggal kita develop. Kebetulan di Arufana kita punya talent-talent yang memang cukup expertise dalam mengembangkan produk-produk berbasiskan extended reality. Dan yang terakhir adalah melakukan deployment gitu ya, untuk membuat produknya itu memang bisa digunakan dan
bisa diaplikasikan di para penggunanya. Nah, ini beberapa achievement kami tadi yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Henry ya. Jadi kemarin kita sangat bersyukur karena inisiasi produk bersama kita ternyata mendapatkan rekognisi dan juga mendapatkan apresiasi dari Kemenkes, di mana kita terpilih sebagai salah satu dari top 10 inovator, top 10 best inovasi dari Health Innovation Sprint Accelerator 2023. Kemudian kita juga menjadi kontingen tadi dari kontingen official Indonesia untuk showcasing teknologi imersif, teknologi extended reality di South by Southwest 2023 kemarin di Austin, Texas. Juga kita di-invite oleh Korean government ya untuk showcase our product di Korea Trade Boom Up Showcase 2022. Dan ini mungkin beberapa berita juga tentang Aruvana. Dan ini adalah para founders dari Aruvana. Ya, mungkin itu dulu aja. Nanti harapannya kita bisa berdiskusi dengan lebih dalam di sesi Q&A. Dari saya cukup sekian, jika ada yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui chat dengan format nama, institusi, ditujukan ke pembicara mana. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Untuk yang sudah hadir, saya lihat ini cukup banyak ya. Perwakilan dari spesialis jiwa, spesialis saraf, dan juga teman-teman dokter-dokter lainnya, masjid yang lain. Nah, ini ada pertanyaan. Ini panjang sekali pertanyaannya. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Selamat pagi, saya Dr. Gigi Tari, PPDGS Ilmu Penyakit Mulut FKG Unpad. Ini pertanyaannya untuk Dr. Henry ya. Apakah neuroengineering ini kedepannya juga bisa dimanfaatkan untuk penata laksanaan pasien di bidang kedokteran gigi, terutama kasus yang berhubungan dengan kondisi neuropati seperti burning mouth syndrome, untuk mengatasi gejala klinis yang sangat mengganggu pasien seperti rasa terbakar di rongga mulut, taste alteration tanpa penyebab yang jelas. Hingga saat ini masih belum ditemukan gold standar pengobatannya. Mohon pendapat dari dokter dan expert. Terima kasih. Silakan Dr. Henry, dan mungkin nanti bisa dibantu. Terima kasih Dr. Gigi Fitrah ya. Ya, pertanyaannya sangat menarik banget ya. Memang kalau untuk neuroengineering ini kita harus mengkajinya dari berbagai kajian gitu. Salah satunya nanti kan kita lihat ya. Kalau kita lihat mungkin yang tadi dokter ungkapkan tentang mouth syndrome ya, burning mouth syndrome. Kita mirip dengan mungkin kalau di bidang neurologi trigeminal neuralgia gitu ya. Jadi rasa terbakar di nervus 5, mungkin mirip ke arah sana ya. Ya mungkin kalau trigeminal neuralgia memang sudah banyak juga yang sudah dilakukan, misalnya dengan terapi nyerinya, misalnya dengan obat-obatan, walaupun kita lihat dengan obat-obatan sering relapse juga. Banyak juga pendekatan dengan misalnya injeksi tertentu gitu untuk melihat saraf-sarafnya di sana. Pendekatan neuroengineering mungkin banyak cakupannya, mulai dari obat-obatan, kemudian minimal invasif dengan terapi nyerinya, dan salah satunya mungkin nanti kita bisa pakai juga misalnya dengan pembakaran dari radix-radix di sarafnya. Cakupannya juga cukup banyak di neuroengineering. Mungkin kita biasanya mengkajinya secara komprehensif dulu, mulai dari obat-obatan, kemudian dengan terapi minimal invasif sampai ke terapi invasif. Dan kita bisa lihat nanti, dan kajian-kajiannya kita lihat dulu dari studi literaturnya, apakah sudah mulai baik atau tidak efekasi dengan efek sampingnya. Oke, gimana Dokter Fitra, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup.
Nah, kalau cukup mungkin masuk ke yang berikutnya ada Dr. Hendri terkait masalah apakah dari Dr. Mutiara bisa pesan program-program pendidikan dan penyuluhan, atau mungkin ini lebih tepatnya ke Pak Indra kali ya, atau Dr. Hendri. Ya, mungkin kalau ini kita bisa kolaborasi sebenarnya ya, dengan kolaborasi. Ya. Silakan Pak Indra untuk pendidikan dan penyuluhan ya. Oh iya, tentunya iya sih. Jadi sangat-sangat terbuka ya untuk potensi bisa berkolaborasi pastinya. Kalau mungkin tadi sudah disampaikan dari kita sendiri memang sudah ada beberapa ya untuk produk yang digunakan untuk pendidikan tadi seperti yang Forensic First, kemudian VR IPE, kemudian yang AR kardiak itu kan memang digunakan untuk pendidikan. Sementara kalau untuk yang penyuluhan tadi sudah ada aplikasi Asgard yang memang terakhir sih sudah digunakan sampai kalau kurang data terakhir di dashboard kami sih ada sekitar 10.000 penggunaan. Jadi kita juga cukup happy karena aplikasi ini sudah digunakan oleh 10.000 anak untuk benar-benar kayak tiap hari melakukan check-in sikat gigi gitu ya. Jadi karena usage-nya juga cukup happy lah untuk bisa memberikan kontribusi di sana. Oke, terima kasih Pak Indra. Nah, berikutnya nih ke Dr. Hendri juga dari Pak Ronald. Apakah neuroengineering bisa digunakan pada diabetik neuropati yang relapse dengan gabapentin? Terima kasih. Ya, kalau kita lihat memang kalau pendekatan neuroengineering sebenarnya pendekatan baru ya, antara interdisiplin, antara engineering nih dengan neuroscience. Tujuannya apa? Untuk merepair, replace, kemudian memperbaiki dari fungsi saraf. Yang paling banyak sekarang yang mulai dikerjakan, mulai dari stem cell, atau cell engineering, atau dengan modulasi. Ya. Mungkin banyak juga nih salah satunya yang sudah kita kerjakan dengan peripheral magnetic stimulation atau PMS. Ya, kalau PMS kan dilakukannya di atas ya. Dengan pendekatan PMS mungkin dengan peripheral magnetic stimulation ada berapa yang mulai dikerjakan untuk neuropatik diabetik gitu loh. Walaupun studinya masih memerlukan penelitian tingkat lanjut. Oke, terima kasih Dr. Hendri. Ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Budi Pratiti ya. Dari SPKJ, beliau dari Sarjito Yogyakarta. Mungkin untuk Dr. Hendri nih ya, pertanyaan untuk latihan yang memakai bola tadi, bolanya hanya berupa gambar bola ya. Pasiennya menggerak-gerakkan jari tanpa bola, bagaimana stimulasi motorik halusnya? Ya. Dr. Hendri. Makasih nih Dr. Budi Pratiti ya. Memang kalau kita lihat showcase dari neuroengineering, terutama VR ya tadi ya, kita melakukannya berbagai step, mulai dari gerakan motoriknya, misalnya pasien hanya bisa menggeser saja dengan kekuatan motorik 2 misalnya. Nah, itu salah satunya adalah dengan menyentuh bola. Apabila pasien sudah mempunyai motoriknya 3 atau 4, mungkin kita sudah mulai bisa latih dengan motorik halusnya. Salah satunya yang kita punya fiturnya adalah dengan hand tracking tadi yang sudah Pak Indra jelaskan, dengan meremas bola, atau kita bisa mendirikan balok yang mungkin fitur yang sudah kita ada juga. Jadi balok dengan ketebalan tertentu, pasien diminta untuk mulai mendirikannya dan kita bisa lihat gitu loh keterampilan motorik halusnya di mana ya. Mungkin nanti konten-kontennya akan kita perbanyak lebih banyak lagi, dan biasanya keuntungan atau kelebihan dari VR ini kita bisa membuat atau meng-create konten yang kita mau dengan sesuai dengan tujuan dari fisioterapinya. Di sini bisa kita manfaatkan tujuannya apa? Untuk meningkatkan neuroplastisitas otak. Untuk meningkatkan neuroplastisitas otak dibutuhkan misalnya latihan-latihan terus-menerus, kemudian repetitif dengan meningkatkan intensitasnya semakin. Agak freeze Dr. Hendri. Meningkatkan neuroplastisitas otak. Tentu dengan konten-konten yang tadi kita bisa kondisikan misalnya dengan motorik 0 bisa nggak pendekatan virtual reality misalnya. Tentu bisa.
Salah satunya di neurorestorasi itu ada mirror terapi atau mirror neuron system. Jadi dengan action observation terapi, walaupun dia motorik 0, mirror terapi itu mempunyai suatu evidence base juga yang sudah direkomendasikan oleh guideline. Walaupun dengan motorik 0, dengan terapi yang tadi, mirror terapi yang sudah kita kembangkan bersama dengan konten dari virtual reality. Oke, dari Dr. Titi ada lagi yang mau ditambahkan atau disampaikan atau ditanyakan? Kalau cukup mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Dr. Teli dari Ronald ya. Dr. Teli, apakah neuroscience khusus untuk spesialis neurologi? Ya, sebenarnya memang neuroscience itu terkait dengan neurologi, tetapi tidak lepas dari kolaborasinya, yaitu dari rehabilitasi medik, SPKJ, okupasi, fisioterapi, kemudian bidang juga bahkan penyakit dalam juga, dan bidang yang lain. Kalau kita lihat tadi kan ya, ada implan koklea juga bisa bidang THT, kemudian retina, dokter mata. Jadi sama seperti Korika, artinya kita berkolaborasi di neuroscience ya. Ya, jadi ini dari mungkin nanti Dr. Henry dan Pak Indra nanti kita ada kolaborasi ke depan. Ada beberapa keinginan dari para audiens untuk membuat kembali ya, dan kita bisa melakukan riset bersama. Jadi nanti tolong ketika absensi dicantumkan nomor WhatsApp dan juga keinginan, jadi kita akan bisa kolaborasi di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin juga diingatkan kepada para peserta, tadi panitia atau sekretariat Korika sudah mencantumkan alamat untuk gabung di grup WA kalau memang berminat di special interest group di kesehatan ya, untuk artificial intelligence. Silakan bergabung di sana. Juga tadi ditawarkan juga untuk grup Telegram dan juga ada di komunitas di Facebook. Silakan nanti bisa ngobrol-ngobrolnya di sana. Pertanyaan berikutnya ini dari Dr. Gilang ya. Ini untuk rencana kolaborasi. Ini kita tindak lanjuti ya. Dr. Henry dan Pak Indra. Kemudian ini dari Dr. Budi Pratiti. Kalau untuk pasien-pasien cemas atau fobia, contoh stimulasi atau exposure-nya, video sharing-nya apakah tersedia? Ya. Silakan Dr. Henry. Terima kasih dok. Memang pada pasien-pasien fobia, kemudian dengan pasien-pasien PTSD sudah banyak sebenarnya penelitian untuk VR ini. Akrofobia dan lain-lain. Banyak memang yang sudah tersedia dan kami juga ingin mengkonekkan juga nih di bidang neurorestorasi, neuroengineering, bekerja sama dengan dokteran psikiatri misalnya, kita bisa sama-sama buat konten tujuannya untuk mengurangi kecemasan. Dan saya pernah membuat satu konten untuk namanya untuk pen distraksi pada orang-orang yang takut jarum suntik. Atau kemarin kan memang COVID butuh imunisasi atau vaksinasi, dan itu juga kita sudah buat kontennya sebenarnya. Kami membuka diri bersama-sama, nanti kita bisa koneksikan satu sama lain, misalnya kita buat satu grup, kita sama-sama membuat konten bersama, tujuannya untuk expertise masing-masing. Misalnya di bagian psikiatri, kemudian rehab medik apa, bagian neurologi apa. Nah, kita bisa sama-sama tentu atas kerjasama dan kolaborasi bersama di bidang kesehatan, contohnya dengan Korika nanti. Oke, terima kasih banyak Dr. Henry. Yang berikutnya dari Pak Gunawan dari Universitas Trisakti. Ya. Apakah dapat diberikan blok diagram lengkap BCI beserta diagram alur proses kerja terkaitnya? Apa stroke benar? Ini pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa stroke benar dapat dipulihkan dengan teknik ini? Silakan Dr. Henry. Ya. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Untuk BCI memang kita sedang juga mengerjakan suatu proyek bekerjasama dengan ITB. Tujuan BCI ini adalah bisa mengkoneksikan dengan aktivitas otak
di komputer, dari komputer bisa dilakukan misalnya dengan machine learning, bisa mengetahui atau menggantikan peran dari otak. Misalnya kalau pasien stroke, kelemahan anggota gerak misalnya, kita bisa mendeteksi dengan adanya suatu CAP atau dengan bantuan EEG, gelombang otak itu ditransmisikan ke komputer, dari komputer nanti dilihat gitu loh gelombang-gelombang otaknya untuk membantu misalnya menggerakkan dengan motor imaginary yang tadi sudah saya tayangkan videonya, kita bisa mendeteksi pasien tersebut misalnya yang punya kemampuan sampai seberapa besar untuk meningkatkan motoriknya. Memang untuk evidence base juga sudah cukup baik. Ada beberapa penelitian juga dengan Cochrane terapi atau Cochrane penelitiannya bersama-sama dikombinasikan salah satunya dengan robotik atau dengan exoskeleton seperti video yang telah saya tayangkan tadi. Oke, terima kasih Dr. Hendri. Untuk pertanyaan berikutnya dari Syarifah Rose. Kolaborasi klinis dan engineering-nya bisa dilakukan dengan siapa, dengan cara bagaimana, dan lembaga mana? Oke, terima kasih. Kebetulan kami dari Perdosi di sini ada senior-senior saya juga, ada guru-guru saya juga di Perdosi, mulai dari Dr. Retnaningsi, kemudian Dr. Heni, dan guru-guru saya. Dan kami berkolaborasi di sini memang sudah ada salah satu kelompok studi kami namanya neurorestorasi dan neuroengineering. Kebetulan neurorestorasi dan neuroengineering ini juga sudah diakui oleh KKI sebagai pendidikan subspesialis dari bagian dari Perdosi. Dan kami juga sudah merintis kerjasama dengan beberapa stakeholder, salah satunya ITB. Dengan adanya stakeholder ini diharapkan kami bisa berkolaborasi, dan bagi yang ingin berminat berkolaborasi juga bisa menghubungi saya atau Korika, nanti bisa kita lakukan sama-sama penelitian ke arah mana, dan bisa kita kolaborasikan tidak hanya di perguruan tinggi, asosiasi atau organisasi profesi, tapi misalnya ke startup dengan Pak Indra, industri dan lain-lain, tentu dengan asosiasi sudah ada. Oke, terima kasih Dok. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Suzy SPKJ. Apakah sudah tersedia produk untuk menghilangkan trauma kekerasan pada anak? Ya, terima kasih Dr. Susi. Mudah-mudahan Dok, kita bisa sama-sama nih Dok. Untuk saat ini memang kita baru merintis konten-konten yang sudah ada ekspertisi di bidang neurologi. Dan banyak juga permintaan Dok sebenarnya dari psikiatri nanti ya. Dari konten-konten untuk fobia, PTSD, kemudian trauma pada anak, mungkin bisa kita kolaborasikan ke depan, Dok. Oke, terima kasih Dok. Nah ini mungkin ada pertanyaan untuk Pak Indra. Bagaimana membuat AR dan VR? Akan Dr. Indra. Pak Indra. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan ya. Jadi yang paling penting adalah konsepnya clear dulu. Jadi nanti biasanya kita ada fase sesi konsultasi terlebih dahulu. Jadi semua konten AR dan VR itu kan selalu startingnya apakah itu nanti buat terapi, apakah itu buat training, itu biasanya ada bentuk fisikalnya terlebih dahulu ya. Biasanya kita pelajari itu terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan konversi secara konsep sehingga dia konsepnya kuat terlebih dahulu gitu ya. Nah setelah itu selesai kita ada proses development. Di development kita sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan. Kita starting dari pembuatan aset-aset virtual. Di situ ada dua, ada aset 3 dimensi dan juga ada aset sound. Kemudian ada proses development dari aset tersebut supaya bisa berfungsi sebagaimana yang kita inginkan, yang sesuai dengan konsep awal. Nah setelah itu selesai, biasanya kita ada proses quality assurance. Jadi kita make sure bahwasanya produk AR VR ini memang berjalan seperti semestinya. Dan setelah itu selesai, baru kita uji cobakan kepada pengguna gitu ya, untuk kemudian masuk di fase deployment gitu ya. Apakah itu nanti digunakan standalone di headset, ataupun itu nanti kemudian kita publish di store-store tertentu, itu nanti udah masuk di fase deployment. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu, Pak Ronald. Nanti kalau mau lebih detail, mungkin bisa diskusi dengan tim kita di Arufana. Terima kasih Pak Indra. Pertanyaan berikutnya mungkin juga untuk Pak Indra ya. Bagaimana pengembangan perpaduan teknologi VR dengan artificial intelligence untuk aplikasi di bidang kesehatan? Iya, wah ini seru sih.
memang AI dan VR ini tuh akan sangat banyak bertemu ya. Mungkin kalau dari saya, mungkin saya akan bagi dua dulu ya. Jadi yang pertama adalah karena kita adalah memang dari sisi teknologi developer, yang pertama adalah AI untuk pengembangan aplikasinya itu sendiri, itu juga sudah ada. Jadi saat ini sudah ada AI yang bisa digunakan untuk mempercepat proses development. Jadi misalkan mau membuat objek 3D tertentu gitu ya. Beberapa AI itu udah bisa menggenerate objek 3D hanya dengan melakukan scan dengan menggunakan video dengan teknik fotogrametri. Ada juga AI yang sudah bisa menggenerate 3D environment istilahnya gitu ya, hanya dengan menggunakan beberapa prompt comment aja gitu. Itu cukup keren. Di sisi lain ada juga penggunaan AI. Mungkin saya nggak bisa spesifik di kesehatan, mungkin nanti kesehatan bisa Dr. Hendry. Tapi AI untuk VR yang itu digunakan di dalam objek yang mungkin kalau selama ini teman-teman sudah cukup tahu istilahnya kayak NPC dan lain-lain. Jadi AI ini di-embedkan terhadap objek yang sifatnya humanis, yang kemudian kita bisa berinteraksi dengan AI tersebut yang kita serasa ini adalah manusia real gitu ya. Padahal di belakangnya itu nggak ada orangnya, dia hanya menggunakan AI yang sudah di-training supaya bisa merespon sesuai dengan fungsinya dia gitu ya. Itu juga sudah ada beberapa use case seperti itu. Nah, mungkin untuk yang kesehatan, Dr. Hendry bisa melengkapi nih. Ya, terima kasih Pak Indra dan Dr. Jumatil. Mungkin salah satu pertemuan antara VR dengan AI Henry agak freeze ininya. gunakan gelombang otak dan bisa juga dipadukan juga dengan virtual reality, contohnya untuk melihat objek tertentu, jadi bisa bersama-sama di sini. Dengan adanya project AI dan VR ini, salah satu terapannya adalah BCI, dan kebetulan kemarin kita sudah membahas juga tentang ini ya, produk atau fitur dari Apple Vision Pro ya Pak Indra ya. Nah, di situ ada salah satu fitur yang mungkin bisa melihat diameter pupil tertentu misalnya, atau refleks cahaya tertentu. Nah, itu bisa dipadukan sebenarnya dari hardware atau software dari VR ini, datanya bisa kita track dan kita bisa lakukan pendekatan artificial intelligence misalnya, baik untuk tadi neuromarketing misalnya untuk melihat barang-barang tertentu apakah responden itu menyukai atau tidak, itu bisa sebenarnya dikoneksikan antara VR dan AI. Dan itu merupakan salah satu masa depan juga di bidang neuroscience dan neuroengineering menurut saya. Terima kasih Pak Indra dan Dr. Henry. Ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, silakan kita mau foto bersama nih, kita sekretariat. Silakan dipasang virtual background-nya, dibuka kameranya. Oke, silakan Pak Suryadi untuk aba-aba. Bentar, moderator. Bentar, ini saya remove dulu spotlight-nya. Saya view galeri. Ada 80 orang. Sebentar, chat dibuang. Oke, on cam dulu semua. Ayo, on cam. Ya, teman-teman lain. Ya, oke. Ya, yang di perjalanan, hati-hati. Ini Pak Hendra blank orangnya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ini screen 1 ya, sebentar. Ada 4 screen. Sebentar. Dulu, oke, sebentar. Ya, oke. Sekarang layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Makin belakang makin banyak ada videonya soal. Oke, sebentar. Layar 3. Oke, layar 3. Sebentar. Iya. Satu lagi layar terakhir. 1, 2, 3. Sebentar, ini ada chatnya muncul. Bentar. 1, 2, 3. Oke, itu sudah selesai. Silakan lanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih Pak Suryadi. Ini ada
Apakah sudah cukup ya? Jadi ini sudah Ya, diberikan nomor-nomor apa? mungkin ini ya, Dokter Gigi Ronald ya. Ya, Dok, nanti kita juga bisa kerjasama juga nih, Dok. Kebetulan kami sedang merintis juga untuk hipnoterapi, Dok, di bidang neuroengineering, Dok. Nah, ini nanti bisa koneksikan juga dengan virtual reality yang kami akan buat juga, Dok. Jadi memang virtual reality ini juga bisa bermanfaat untuk cognitive behavior therapy. Nah, itu juga bisa kita combine dengan hipnosis dan lain-lain. Itu juga salah satu program dari kami juga membantu untuk neurorestorasi, neuroengineering. Mungkin bisa kita kolaborasikan nanti, Dok. Oke, terima kasih. Silakan dari peserta kalau ada yang mau raise hand atau melakukan pertanyaan secara langsung, kami persilakan. Nah, nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada ini untuk terakhir kita minta dari Dr. Henry, Pak Indra, atau sekalian Bu Teli dan sekalian untuk closing statement. Silakan mungkin dimulai dari Bu Teli. Ya, terima kasih Dr. Zumatil. Pada kali ini saya mengajak para teman sejawat dan juga ahli engineer dan juga untuk masyarakat umum. Pasti kita teknologi ini tidak lepas dari kolaborasi dan juga aspek dari ilmuwan ya dan juga legal itu saling berkaitan. Maka kita bersama-sama untuk bergabung di SIG Kesehatan Korika dan ini ada link untuk bergabung dan juga kami menampung semua keinginan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita bisa berkolaborasi dalam pembuatan proyek apapun yang bisa dilakukan bahwa kalau kita berkolaborasi bersama-sama kita dapat menghasilkan produk yang bagus dan juga bisa memperbaiki produk yang sudah ada dan bermanfaat. Dan juga kami juga selain juga neuroscience dari kami juga nanti juga terbuka untuk produk-produk lain selain dari terutama untuk kesehatan dan juga turunannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Teli. Kita lanjut ke Dr. Henry. Silakan Dr. Henry. Terima kasih Dr. Jumatil, terima kasih Dr. Teli. Kami telah diundang di dalam Korika ini. Mudah-mudahan ini merupakan hanya awal saja, Dok. Dan kita bisa kolaborasi, apalagi kita lihat nanti teknologi ke depan, virtual reality, kemudian brain computer interface, neurorestorasi, neuroengineering merupakan salah satu juga modal kemajuan ke depannya untuk di bidang neurologi dan ilmu kesehatan. Dengan adanya kolaborasi, diharapkan teknologi-teknologi kesehatan bisa kita produksi sendiri, bisa kita pakai sendiri, dan tentunya untuk apa? Untuk kegunaan pasien-pasien kita juga. Dengan berkolaborasi, kita biasanya lebih kuat dan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Henry. Terakhir Pak Indra, silakan. Ya, mimpi saya adalah Indonesia harusnya sudah mulai bisa geser ya, bukan cuma menjadi negara laggards atau pemakai, tapi juga negara yang menciptakan dan kemudian dipakai. Yang diciptakan apa, yang dipakai apa, saat ini kita punya chance untuk bisa menciptakan sesuatu, untuk bisa menggunakan apa yang kita ciptakan sendiri, dan tentunya nanti untuk memasarkan itu untuk menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan di level internasional. Harapannya sih itu semua bisa terwujud, tapi tidak mungkin bisa terwujud kalau tidak ada kolaborasi yang aktif dari sektor-sektor yang memangku kepentingan. Dalam hal ini kami developers tahu banget kita nggak mungkin bisa deliver produk yang bagus, nggak mungkin bisa memberikan sesuatu yang oke kalau tidak ada kerjasama dengan praktisi, tidak ada kerjasama dengan regulasi, tidak ada kerjasama dengan komunitas. Jadi mari kita dobrak semua batasan-batasan ruang yang ada, berkolaborasi, dan ciptakan sesuatu yang suatu hari nanti bisa kita banggakan
nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Amin. Oke, terima kasih kepada Dr. Teli, Dr. Henry, serta Pak Indra yang telah memberikan closing statement. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi memang di Korika ini yang kita inginkan itu karena ini adalah kolaborasi dari quad helix atau pentahelix ya. Jadi dari berbagai macam unsur kita harapkan ini bisa berlangsung. Nah, untuk PowerPoint ini tadi sudah disampaikan ya oleh panitia bahwa nanti dari sekretariat ini bisa membantu untuk ini kalau sudah mengisi form pendaftaran ya nanti kita bantu untuk bisa mendistribusikan. Kemudian juga nanti untuk yang belum atau yang ingin berminat bergabung di WhatsApp group atau di Telegram group ya di Korika atau di Facebook silakan. Untuk kegiatan-kegiatan Korika bisa diakses di korika.id ya. Nah, kemudian kolaborasi ini sangat diperlukan ya. Kita mungkin para dokter atau para spesialis yang punya ide-ide besar. Nah, ini mungkin nanti bisa join sama Pak Indra menerjemahkannya dalam bentuk bagaimana menggabungkan ekspertise itu dengan hal yang sifatnya praktis ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Jumatil. Saya akan kembali kepada Bapak dan Ibu-Ibu untuk bergabung ke Korika melalui WA Group, Telegram, Facebook maupun ke web Korika. Dan kegiatan Korika bisa dilihat di website Korika. Demikian seluruh rangkaian acara webinar Virtual Reality and Brain Computer Interface Neo Engineering. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, moderator, panitia, dan para peserta. Mari kita dukung Korika dan semoga kedepannya Korika dapat memperkuat peranannya untuk mendukung kolaborasi, riset, dan inovasi industri kecerdasan artifisial di Indonesia. Akhir kata, saya, Surya Kadarusno, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia. Melanjutkan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia yang menghasilkan 4 area fokus, yaitu etika dan kebijakan, pengembangan talenta, data dan infrastruktur, riset dan inovasi industri, serta 5 bidang prioritas, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas dan kota cerdas, serta rumusan awal mengenai perlunya dibentuk orkestrator sebagai poros penggerak inovasi yang gesit, tidak birokratis, dan berbasis nilai atau pasar untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem inovasi. Berlandaskan hal tersebut, maka melalui pemikiran bersama dari komponen Quad Helix, yaitu pemerintah, industri, akademis, dan komunitas, dengan semangat bersinergi dan berkolaborasi untuk merealisasikan strategi nasional kecerdasan artifisial, maka dibentuklah Korika, kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial yang memiliki visi menjadi organisasi gesit dan terpercaya dalam mewujudkan ekosistem kolaborasi percepatan penerapan strategi nasional kecerdasan artifisial menuju visi Indonesia 2045 dan misi melaksanakan orkestrasi ekosistem N-Helix kecerdasan artifisial melalui model bisnis berbasis nilai dengan berlandaskan pada strategi nasional kecerdasan artifisial. Dijalankan dengan berlandaskan 7 prinsip utama, yaitu kolaborasi inklusif, profesional dan transparan, adaptif dan tangkas, independen, kompetisi sehat, keunggulan Indonesia berbasis penciptaan nilai.
Korika akan memiliki beberapa program utama, diantaranya AI Talents untuk percepatan pertumbuhan talenta, AI Maker Lab untuk percepatan eksplorasi dan prototyping melalui akses data latih dan mesin komputasi bagi pakai, AI Innovations untuk akselerasi komersialisasi inovasi melalui dukungan ekosistem, serta advokasi, moderasi etika, kegiatan komunitas, dan AI Innovation Summit. Mari berkontribusi dan berkolaborasi membangun keunggulan riset dan inovasi industri kecerdasan artificial dari kita, untuk kita, oleh kita. Korika. Saya set ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.